Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Di kesempatan kali ini, saya ingin membacakan mengenai pilih kartu tentang keberuntungan apa sih yang kira-kira akan datang ke kalian di tahun 2022. Ya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya, saya menyediakan ada 5 kartu. Kalian bisa pilih salah satu kartu ini. Jadi kalau kartu yang pertama di kiri atas The Sun, yang pilih kartu nomor 2 di sini ada kartu Justice yang di atas tengah. Lalu di sebelah kanan atas nomor 3 ini bernama The Lovers. Dan kalau misalnya kalian pilih kartu keempat, di sini ada kartu Temperance, dan kartu 5 ini adalah The Moon. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, kira-kira apa saja sih keberuntungan yang akan datang, terus nanti apa yang perlu kalian lakukan agar keberuntungan itu datang, dan cara menyikapinya ketika tiba keberuntungan tersebut, ya. Oke, jadi sebelum saya bacakan satu persatu dulu semuanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel Banyak Warna, lalu like video ini ya. Terus kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi lebih detail, ingin gali lebih dalam, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di sebelah kiri bawah ya. Kalian bisa hubungi saya melalui nomor telepon tersebut, tapi melalui WhatsApp ya, bukan telepon biasa. Seperti itu. Oke, kalau gitu saya coba bacakan dulu ya bagi kalian yang pilih file pertama. Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membahas bagi kalian yang memilih kartu pertama tadi, The Sun ya. The Sun ini nanti merepresentasikan apa untuk keberuntungannya. Sebaiknya saya buka dulu ya di kartunya, kira-kira apa sih. Sepertinya ini ada banyak nih. Dan pencerahan. Oke, kira-kira keberuntungan apa yang akan datang di tahun 2022 bagi kalian yang memilih kartu pertama? Kartunya apa itu? Saya kocok dulu ya kartunya. Oke. Keberuntungan apa yang akan datang? Bentar. Mungkin dari kartu yang pertama, kalau saya lihat ya, bagi kalian yang menonton video ini, beberapa di antara kalian ada yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, atau sudah menunggu karunia anak, jangka waktunya tuh udah panjang banget tapi belum datang-datang di tahun-tahun sebelumnya. Di sini saya lihat di tahun 2022 sepertinya kalian akan menerima kabar baik. Entah kalian akan memiliki kedatangan anak, atau di sini ada yang memang adopsi juga. Itu dari kartu yang pertama saya lihat di sini. Apapun itu alasannya, ya. Itu yang saya lihat di sini. Lalu kalau dilihat dari kartu di atas sama di kartu di bawah, keberkahan lainnya adalah selain anak, rezeki anak, apapun yang kamu harapkan di tahun-tahun sebelumnya di sini, selama kamu benar-benar memikirkan ulang, kira-kira benar dan apa tujuan kamu untuk mencapai cita-cita yang kamu inginkan, selama kamu paham betul kenapa kamu ingin melakukannya dan tetap fokus menjalaninya dengan karena cinta atau suka untuk mengerjakan suatu hal. Di sini saya lihat harapan kamu ini bisa tercapai ya, keinginan kamu, tapi memang harus diselingi kayak
ada kondisi dimana kamu juga perlu have fun kayak gitu. Terus di sini saya lihat keberkahan lainnya adalah bagi kalian yang pilih angka pertama, kamu akan masuk ke siklus yang benar-benar baru dan kayak new chapter. Seakan-akan kayak mungkin kamu sudah lama menginginkan kayak aku udah lelah di kondisi yang seperti ini terus, capek. Aku ingin ada perkembangan, kemajuan, apapun itu. Kamu sepertinya di tahun 2022 akhirnya berani mengambil keputusan yang sangat besar dan memberikan batasan. Sepertinya di sini batasan yang saya lihat itu adalah antara kamu dengan orang-orang sekitar. Ketika kamu telah berani memberikan batasan, di sini saya lihat kamu justru membuka banyak kesempatan, potensi baru, hal baru, di mana hal tersebut mendatangkan kayak itu memang udah rezeki kamu. Ini sangat beragam. Yang saya lihat ini banyak banget kalau misalnya saya sambil terawang ya. Ada yang rezeki rumah, keluarga, menikah, bisnis, apapun. Ini banyak banget. Saking banyak saya nggak bisa jelasin semuanya satu persatu karena sangat beragam. Mungkin ini juga salah satunya juga termasuk dari cita-cita kamu. Cuman kuncinya di sini adalah berani beri batasan. Tidak perlu semua orang tahu apa yang perlu dan ingin kamu capai. Seperti itu. Semakin kamu bisa pintar memilah siapa saja yang bisa kamu ajak ngobrol dan kerjasama. Di sini saya lihat kamu akan bertemu dengan 4 orang yang bisa dibilang atau lebih ya, sekitar 5 atau 4 yang akan sangat membantu kamu untuk perkembangan kamu yang lebih baik, apapun itu, bisa bisnis, bisa karir, seperti itu. Lalu keberkahan berikutnya di sini yang saya lihat adalah cinta. Kalau misalnya kalian masih single atau sudah putus atau memang sedang mencari, banyak di antara kalian yang memang sudah jomblo lama banget atau memiliki trauma. Sepertinya kamu akan membuka chapter keberkahan, rezeki, masalah jodoh. Dan di sini sepertinya ini kartu yang di baris ketiga ini lebih ke arah relationship, hubungan. Hubungan di sini nggak harus melulu asmara ya, tapi juga bisa bisnis. Jadi aku tuh kayak ngelihat ada beberapa orang yang balik lagi ke kamu, terus mereka kayak minta rujuk atau pernah melakukan kesalahan kepada kamu, kalian pernah berantem, tapi akhirnya kayak reconciliation lagi, balik lagi. Bisa itu bisnis, teman lama jadi ngajak bisnis bareng, atau dia mantan. Tapi ini lebih ke arah yang positif, karena apapun alasannya yang mau menyebabkan kalian berpisah, berantem di masa lalu, di sini akhirnya kayak ya udah, lebih kayak ngobrol bareng aja kayak gitu. Seperti itu yang saya lihat di sini, ya. Di sini saya lihat kamu juga nggak nolak, dia juga nggak nolak, tapi di satu sisi kamu juga memberikan batasan mana yang perlu mereka ketahui, mana enggak. Kalau ini konteksnya bukan di asmara juga, tapi di bisnis, tapi juga bisa sih di asmara, ya. Lalu masalah rezeki sih di sini untuk kalian yang pilih kartu pertama, kompetitor kamu nih sangat banyak dan bisa dibilang kompetitor atau persaingan kamu dengan tim atau dengan bisnis lain itu semakin kayak
tipis banget perbedaannya, saingannya juga ketat lah istilahnya. Di sini kamu nggak perlu khawatir selama kamu fokus sama prosesnya, terus kamu juga jeli untuk melihat peluang-peluang di luar sana, terutama untuk bisnis dan pekerjaan, dan tetap fokus. Di sini saya lihat rezeki kamu semakin oke, makin banyak, malah aku lihat makin ada banyak orang yang bisa diajak kerja sama, partnership, bisa itu klien juga, bisa itu rekan kerja gitu. Jadi kamu nggak perlu kerja sendiri juga. Terkadang istilahnya kalau misalnya kayak sekarang kayak lagi booming tuh kayak NFT aja juga bisa hidup juga karena ada komunitasnya juga kayak gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu ya bahasanya. Jadi biarkanlah dan perbanyak pengetahuan kamu dari pengalaman orang lain, entah itu di komunitas atau teman kamu atau apapun lah itu ya. Itu yang saya lihat di sini. Oke, lalu berikutnya, apa yang perlu kamu lakukan nih agar keberuntungan ini semua tuh datang? Agar keberuntungan kamu datang di sini, kamu tetap harus tegas ya, apa mau kamu, apa yang ingin kamu capai. Jangan sampai di sini kamu gampang goyah karena kemauan orang lain, atau di sini pesannya adalah ketika kamu sedang berdiskusi suatu hal ya, jangan ada kalanya gini, jangan terlalu kekeh bahwa pendapatku ini paling benar, nggak bisa kayak gitu. Tetap kamu harus belajar untuk mendengarkan apa yang orang lain katakan. Kenapa saya bilang gitu? Ini soalnya ada koneksinya nih kartunya yang di awal sama terakhir. Jadi kayak halo semuanya, mohon maaf tadi sepertinya ada cut. Sebenarnya saya tadi ada ngerekam udah beberapa menit, tapi gara-gara ada notifikasi dari provider jadi kepotong. Oke, paling saya lanjutin. Jadi tadi saya terakhir ngomong ngebahas yang ini sama ini dulu, belum yang lain. Jadi gini, yang saya lihat di sini selain itu adalah ketika kamu nanti rezekinya itu biar datang, jangan terlalu banyak ekspektasi ya. Seperti itu. Kadang kan kalau misalnya kita ekspektasinya kita atau kita berpikir masa depannya ini kejauhan dan fokusnya di masa depan terus. Nah, kalau misalnya nanti ada suatu hal yang terjadi di luar dari ekspektasi kita, rencana kita, harapan kita, itu takutnya nanti yang ada nanti malah kamu sendiri yang bete, sedih, sebel, kayak kok aku nggak bisa sih dapetin atau mencapai hal itu, kayak gitu loh. Jadi kayak kamu kuncinya di situ juga perlu kamu belajar. Dan di sini belajarlah untuk tetap open minded terhadap apa sih saran orang kayak gitu. Jangan terlalu ngotot apapun yang aku inginkan ini ya ini paling benar atau bisa dibilang harus diikuti, enggak. Kita harus belajar untuk lebih kayak delegasi dan komunikasi. Itu juga yang saya lihat di sini. Dan di sini pesan terakhirnya adalah ketika kamu ingin mencapai suatu hal, pastikan semuanya juga butuh persiapan dan totalitas. Jadi biar kamunya enak untuk mencapai suatu hal kayak gitu. Itu ya untuk apa sih yang perlu kamu lakukan, oke? Dan di sini tambahan ya, jangan lupa untuk lebih percaya diri, untuk fokus mencapai apa yang ingin kamu capai, oke? Lalu berikutnya, tadi saya juga karena kepotong sebenarnya udah ada kartu yang saya buka sih di sini. Kira-kira apa sih yang perlu kamu lakukan nih biar keberuntungan itu datang? Jadi yang perlu kamu lakukan adalah ketika keberuntungan itu datang, kamu jangan ngerasa ragu kayak yakin nih buat aku keberuntungannya, yakin aku berhak untuk menerima ini. Udah nikmati aja.
Terus kalau misalnya kamu memang butuh bantuan orang ketika keberuntungan itu datang, di sini saya lihat nggak tahu keberuntungannya apa, tapi kamu di sini dari kartu yang paling pertama adalah jangan ragu untuk meminta bantuan atau pendapat orang. Kayak gitu, jangan ragu. Dan biarkanlah orang lain juga membantu kamu. Jangan kayak terlalu menutup diri. Mandiri boleh, tapi ada kalanya kita juga butuh bantuan orang lain, support system. Kayak gitu. Ada kalanya kita memang butuh support system. Dan di sini apa yang perlu kamu ketika keberuntungan datang, menyikapinya adalah ya udah nikmati aja. Lihat orang lain yang pernah mengalami atau menerima keberuntungan yang sama seperti kamu itu, mereka menyikapinya gimana, kamu bisa belajar dari mereka. Mungkin kalau masalah rezeki, kamu mungkin bisa belajar dari orang yang sudah lebih sukses daripada kita, misalnya uangnya nanti buat investasi dan lain-lain kayak gitu. Dan di sini nanti ketika keberuntungan itu datang, akan ada beberapa orang yang di sekeliling kamu tuh kayak ngasih warning untuk kayak kamu aturan kayak begini begitu. Coba dengarkan dulu apa maksud mereka, telaah lagi, filter lagi, pertimbangkan lagi. Karena di sini jika kamu benar-benar menyaring dengan benar, saya ngelihat di sini keberuntungan yang akan datang ini akan membantu kamu nanti di tahun berikutnya, di tahun 2023 mungkin. Kayak gitu. Oke, dari saya itu saja untuk kalian yang pilih kartu pertama The Sun. Jadi ini memang pantesan yang keluar kartu The Sun. Jadi kayak keberuntungan yang di sini kamu sendiri juga dapat membantu orang lain dan orang lain juga dapat membantumu. Jadi kayak simbiosis mutualisme. Itu yang saya lihat di sini. Jadi bukan saling merepotkan, enggak, justru kayak saling mensupport. Kayak gitu. Oke, sekarang saya lanjut ya ke kartu bagi kalian yang pilih kartu kedua. Halo semuanya. Oke, sekarang bagi kalian yang pilih kartu kedua, saya bacain dulu ya. Untuk kalian yang pilih kartu kedua, kira-kira keberuntungan apa sih yang akan datang? Oke. Di sini kalau saya perhatiin, keberuntungan yang akan datang ke kalian itu ada beragam sih ya. Ada beragam banget nih di tahun 2022 yang pilih angka 2 itu sangat beragam. Saking beragam bisa jadi kayak apa ya? Pengalaman orang lain tuh kayak membuatmu jadi semakin bersemangat, jadi terinspirasi. Ide aja juga itu sebuah keberuntungan loh. Untuk apa? Memproses kamu biar tahu apa yang ingin kamu lakukan dan ingin kamu jalani, kayak gitu. Koneksi itu juga sebuah keberuntungan. Kamu akan bertemu dengan banyak orang yang benar-benar kayak perhatian sama kamu atau membantu kamu untuk mempelajari suatu hal. Banyak juga kok yang direjeki di sini yang saya lihat. Ini bisa dibilang keberuntungannya untuk berbagai macam aspek, tapi lebih kayak kalau bedanya nih di kartu kedua tuh kayak pengalaman, experience, pengetahuan yang kamu dapat dari orang lain, terus kamu kelola ilmu pengetahuan tersebut ke situ. Pembelajaran, lebih ke belajar. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak keberuntungan lebih ke arah yang ini tuh terbuka karena bantuan orang lain dan karena kamunya juga inisiatif kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak ada inisiatif mulai duluan, jangan harap keberuntungan itu akan datang. Lebih ke arah situ. Dan kamunya juga harus ada kayak inisiatif untuk meraih kesuksesan yang ingin kamu capai, apapun itu aspeknya. Tapi juga tidak memaksakan kehendak ya, kalau misalnya ini adalah konteksnya asmara. Namanya hati orang kan beda-beda loh, sekali lagi ya. Jangan terlalu memaksakan. Makanya di sini ada kartu King of Kelis. Dan
Kalau yang saya lihat juga keberuntungan apa yang datang, ada juga yang beli rumah, pindah tempat tinggal, rezeki, dan masalah kesehatan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul di sini. Beberapa di antara kalian yang mungkin kayak ngerasa punya penyakit bawaan yang udah lama dari tahun-tahun sebelumnya, berat, apapun itu, di tahun 2022 baru mulai ada kayak nggak secercah cahaya juga sih. Jadi kayak ada improvement di kesehatan kalian, ada kabar baik juga terkait kesehatan seperti itu. Dan di sini selain itu banyak juga yang mendapatkan tawaran untuk bekerja sama. Lebih ke arah situ sih. Itu yang saya lihat di sini, karena kamu juga punya pengalaman. Lebih ke arah situ keberuntungannya. Lebih berfokus di bisnis, terus kebebasan finansial, dan masalah pengembangan diri. Lebih ke situ. Itu keberuntungannya, berfokusnya. Oke, kira-kira apa yang perlu kamu lakukan biar keberuntungan itu datang? Di sini saya pengen tarik 3. Yang pertama, surrender. Surrender itu ya memang itu sangat diperlukan. Dan yang perlu kamu lakukan adalah di sini simpelnya adalah ketika saya ngeliat kartu ini, saya nggak bisa banyak ngomong, tapi kamu coba untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan atau semesta, bisa dengan beribadah atau bermeditasi. Ya, perjelas keinginan kamu maunya apa yang ingin dicapai dan yang ingin kalian dapatkan. Dan jangan lupa untuk katakan terima kasih ya Tuhan atas segala yang telah Engkau berikan hari ini, dan atas rezeki yang akan datang esok hari juga. Terima kasih. Kayak gitu ya. Dan di sini selama di perjalanan kamu di tahun 2022, banyak hal-hal yang tidak mengenakan ini kan kemungkinan terjadi. Itu yang saya lihat di sini. Namun pesannya adalah seberat apapun yang kamu alami, tolong jangan menyerah. Kamu bisa bangkit dan take your time. Kalau kamu ingin berduka atau ingin menangis, ingin meluapkan emosimu, jangan dipaksakan dulu, take your time. Kuncinya ada di kamu. Tapi ya juga jangan terlalu lama-lama hingga mengganggu pekerjaan atau yang sedang ingin kamu capai. Jangan sampai mengganggu juga. Tetap pada porsinya. Jika memang tidak bisa terkendali, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang lain atau orang yang memang benar-benar profesional. Itu yang saya lihat di kartu ini. Dan beberapa di antara kalian yang perlu dilakukan agar keberkahan atau keberuntungan ini datang, satu hal yang pasti dari kartu yang tengah, kamu harus mengambil keputusan yang nggak enak. Kuncinya di situ. Sepertinya akan meninggalkan orang yang kamu cintai jauh, atau kamu harus mengambil sebuah keputusan di mana kayak ini akan menyakiti orang. Sekali lagi, ini kendalanya di situ, nggak enak. Tapi kamu harus ngambil keputusan. Kalau kamu ambil keputusan yang paling nggak enak itu keberuntungannya malah akan datang. Yang memang hak kamu. Bukan karena Tuhan kejam, tapi itu adalah pembelajaran yang perlu kamu lalui. Kalau kamu nggak lalui, kamu nggak akan tahu harus seperti apa dan bagaimana. Kalau kamu nggak lalui, nanti kedepannya malah makin terjal. Itu yang saya lihat. Mumpung sekarang jalannya, aspalnya masih
lurus walaupun berliku-liku. Kayak gitu. Kuncinya ada di kamu. Berani nggak into the unknown sekalian nggak? Kayak gitu. Terus ini masih nyambung di kartu yang paling kanan sama kartu tengah. Dari hasil keputusan yang kamu ambil, di sini saya lihat kerja kerasnya sangat luar biasa. Mungkin karena ini tadi temanya adalah konteksnya tadi yang saya bilang ya, lebih ke arah bisnis, pengembangan diri. Saya lihat banyak di antara kalian yang perlu mengelola kembali manajemen waktu kalian. Biar apa? Biar sesuai dengan target kalian dan fokus sama prosesnya. Soalnya di sini saya lihat kamu perlu mempersiapkan diri kamu juga agar tetap sehat. Jadi tolong jaga makan, olahraga, dan istirahat. Jangan sampai kurang, jangan sampai nggak imbang. Jadi harus bisa membatasi diri atau memberikan waktu yang tegas, mana kapan untuk waktu me time, jangan kebablasan juga, kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk berbisnis, dan kapan waktu untuk bekerja di kantor. Itu yang saya lihat di sini. Kamu harus lebih tegas, oke? Itu yang perlu kamu lakukan. Memang ini nggak tahu kenapa yang pile kedua memang agak nggak enak, tapi sebenarnya ini bisa kok kamu lalui ya. Kalau konteks asmara nggak condong sih, tapi bisa akan bertemu gitu loh. Tapi awal-awalnya mungkin fokusnya ke bisnis dulu. Kalau yang di sini saya lihat kerjasama dulu. Terus ketika keberuntungan ini telah tiba, kamu tuh harus menyikapinya gimana? Ya udah, nikmati aja momen. Kalau ingin sendiri, ingin me time bersama orang yang kamu cintai, sayangi, nggak apa-apa, oke? Dan di sini ketika keberuntungan ini datang, menyikapinya gimana? Ini kartu ini ngasih taunya nih gini. Kemungkinan kamu akan ada berada kondisi gimana, kayak frustasi banget, ngestak banget. Tapi kamu disuruh harus ambil keputusan. Kalau kamu nggak sanggup sendiri, cari satu orang atau 2 orang saja, nggak boleh lebih dari 2. Jangan banyak orang tahu. Keluarkan unek-unek yang ingin kamu keluarkan, sampaikan siapa. Dan pastinya orang yang tepat ya, agar bisa memberikan kamu pandangan mereka, masukan positif, semangat positif. Karena apa? Di saat ngedown kok suruhnya gitu. Masalahnya ini keberuntungannya udah di depan mata, cuman pintunya belum kamu buka. Karena kamu udah capek, lelah duluan. Jadi kamu kayak pengen mundur. Padahal ini tangan udah tinggal ini pintu cekrek buka. Itu keberuntungan kamu. Jadi kayak kalau kamu udah sampai ke titik itu, sampai minta bantuan orang, itu keberuntungannya udah di depan mata loh sebetulnya. Kayak gitu. Nggak apa-apa, cari support system yang benar-benar bisa menyemangati kamu, oke? Lalu cara menyikapinya ketika keberuntungan sudah datang adalah jangan sesumbar ya sama banyak orang. Itu saran saya, biarin aja. Kalau misalnya ada orang yang nanya, ada yang butuh, ya udah baru kamu kasih tahu. Kalau nggak, biarin. Kayak gitu. Kenapa? Takutnya nanti lupa diri. Jadi tetap ya, mawas diri. Dan ketika keberuntungan sudah datang, kalau misalnya kamu di sini adalah konteksnya jabatan semakin tinggi, gaji semakin besar, jangan gunakan itu untuk menyeleweng atau jadi boros atau jadi berlebih yang ke arah negatif apapun itu. Jangan. Tolong tahan diri. Jangan gunakan itu sebagai power untuk mencapai atau sesuatu yang biar sampai terjadi gitu. Hati-hati di sini. Oke? Jadi harus kamu kelola apapun rezeki dan keberuntungan yang akan datang kepada kamu, ya. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan.
Semoga berguna ya dan bermanfaat. Oke. Ya sudah, kalau gitu yuk langsung saja ke kartu nomor 3, yang pilih nomor 3. Oke. Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagi kalian yang pilih angka 3, nomor 3 tadi ya. Di sini kartunya ada lovers. Bau-baunya sih ini tentang asmara. Ya, cukup berbeda dengan yang tadi pilih angka 1 sama 2. Walaupun ada asmaranya juga, tapi sepertinya ini bau-baunya cukup kental. Oke. Partner atau asmara, ini bisa juga. Keberuntungan apa sih yang akan datang? Tiga, 3, 6, 7. Aduh, jadi gini. Sepertinya kamu di tahun 2022, keberuntungan yang datang ini bisa juga berupa kerjasama di pekerjaan, bertemu dengan orang baru yang mungkin bisa menjadi keluarga, terus hubungan kamu sama keluarga mungkin yang di tahun-tahun sebelumnya tidak baik atau tidak bagus, ini semakin membaik. Dan kita bisa lebih berkompromi dan berkomunikasinya juga, kita jadi cari tahu yang terbaik apa dan bagaimana. Terus di sini juga kamu juga jadi semakin paham untuk memperhatikan diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sebelum menghargai orang lain. Malah di sini keberkahannya adalah mungkin kamu adalah orang yang selama ini mensupport orang lain terus, jarang mensupport diri kamu. Maka di tahun 2022 ini aku melihat kayak keberuntungannya adalah karena kamu sudah selalu mensupport orang, kamu mungkin akan disupport oleh orang balik. Mungkin biasanya nih, orang yang suka mensupport orang tapi giliran dia disupport itu biasanya agak ada rasa canggung. Itu normal. It's okay kalau kamu agak ngerasa gue gak biasa nih, gue biasa gini, terlalu mandiri, jadi kaget. Tapi di situ aku lihat kamu jadi bisa lebih belajar, lebih ada banyak waktu untuk diri kamu sendiri. Bisa dibilang asmara ya juga di sini, ya, karena kamu sudah tahu bagaimana kamu mencintai kamu diri sendiri, keluarga kamu, terus menghargai orang lain, komunikasi kamu juga terjaga baik. Di sini improvementnya, keberuntungannya adalah mungkin tawaran pekerjaan untuk kamu semakin banyak. Karena apa? Pesona kamu, energi kamu, aura kamu ini bagus. Bagus bukan karena dibantu oleh orang-orang yang seperti itu, enggak. Itu karena kamunya memang aware apa yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu dan membuat kamu bahagia. Kamu sangat aware itu, kamu sangat paham, sehingga ini yang membuat energi kamu tuh jadi bagus. Kekuatan yang muncul dari dalam diri sendiri yang justru ini membuat orang-orang jadi kayak, wah, kerja sama dia oke, ngobrol sama dia oke. Dan di sini juga menimbulkan rasa percaya diri jadi semakin tinggi, baik. Itu yang saya lihat di sini. Sehingga di sini banyak sekali hal-hal yang ingin kamu lakukan, entah itu bersama pasangan atau kamu suka sama orang. Ketika kamu berani mengatakan bahwa aku sayang kamu, aku cinta kamu, atau ayo kita menikah, atau mungkin nggak sadar karena sering ngobrol, nggak sadar tahu-tahu jebret serius. Ada juga ini di sini yang saya lihat. Atau di sini banyak sekali kamu yang fokus sama prosesnya, apa yang ingin kamu lakukan, ingin kamu capai. Kamu tidak terlalu memusingkan apa yang ada di masa depan. Tahu-tahu ketika kamu yakin untuk menjalankan suatu hal bersama-sama dengan orang yang kamu entah cintai atau
kamu berjuang sendiri, tapi karena di belakang kamu ada yang nge-support kamu. Ini saya lihat tahu-tahu kamu udah kayak tanpa sadar kayak udah kecapai aja apapun yang ingin kamu capai. Kuncinya adalah kerjasama. Jangan terlalu keras kepala, tidak mau menerima bantuan orang lain juga. Mandiri boleh, tapi ya kita juga memang harus memberikan batasan sih. Jangan sampai kita tidak memberikan batasan untuk diri kita sendiri juga, kayak gitu. Jadi bisa dibilang kayak ya udah, di sini nanti prosesnya akan enak banget yang saya lihat di sini. Pertama, pekerjaan dan hubungan antar orang, manusia, diri kamu dengan orang lain. Bahkan bukan antara kamu sama orang lain, tapi lingkungan alam. Entah itu sama hewan peliharaan, mau jadi rescuer atau volunteer, lebih ke situ. Jadi kayak karena cinta kasihnya semakin terbuka, banyak hal tabir-tabir yang kamu juga buka juga, yang dilandaskan dengan ada perasaan kayak bukan kasihan, bukan karena ingin menolong, tapi kamu paham kayak ada perasaan dalam artian kayak bukan karena sayang ya, tapi lebih kayak ada sesuatu yang kamu nggak bisa ungkapkan. Termasuk saya juga, saya nggak bisa mengungkapkannya, tidak bisa menyebutkannya dalam kalimat, tapi sesuatu yang bisa kamu rasakan, kayak gitu. Dan perjalanan kamu semakin dilancarkan keberuntungannya. Jalan kamu mungkin yang tadinya tahun lalu lebih apes, di tahun ini kayak apa yang ingin kamu lakukan tuh lancar banget. Itu yang saya lihat di sini. Dan apa yang kamu harus lakukan agar keberuntungan itu datang? Di sini saya pengen tarik 4. Belajar untuk mendengarkan apa kebutuhan diri kamu dulu sebelum memprioritaskan orang lain. Membantu orang itu adalah tindakan yang mulia, tapi jangan sampai kita juga melupakan untuk kebutuhan kita sendiri. Kalau kamu capek, lelah, ya udah, kamu katakan, aku hari ini nggak bisa. Kamu harus bisa belajar tegas dan belajar untuk memberikan batasan. Kalau kamu tidak bisa tegas memberikan batasan, yang ada nanti kamu yang akan kelimpungan, kamu yang pusing. Itu yang saya lihat di sini. Dan yang tadi saya bilang, biar rezeki kamu ini datang, salah satunya adalah jangan tolak bantuan dari keluarga juga. Mau bagaimanapun, anak kalau misalnya ngalamin apapun itu, terkadang ujung-ujungnya juga kita balik lagi ke keluarga, kayak gitu. Dan di sini sarannya, jangan ragu atau menunda apa yang sedang kalian sudah rencanakan sejak lama. Jadi kayak coba realisasikan apa yang ingin kalian lakukan. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang memang ingin menikah, jangan terlalu lama ditunda ya. Terus di sini kalau dari kartu ini, kalau kamu ingin membangun sebuah perusahaan atau usaha apapun itu, carilah rekan kerja atau partner bisnis yang memang sangat kompeten dan paham betul apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Soalnya di sini saya tuh kayak ngelihat ini kan, kamu harus totalitas sih intinya, kayak gitu. Jangan setengah-setengah. Dan waktu itu terus berjalan, lebih ke arah situ pesannya. Dan yang di kartu terakhir, jika kamu ingin meraih suatu hal, kan tadi saya juga bilang totalitas ya di sini. Persiapkan itu dulu semua, ya. Tapi jangan sampai terlalu perfeksionis. Itu pesannya. Jangan terlalu perfeksionis, karena takutnya karena ada hasrat sangat perfeksionis, takutnya itu yang mau menghambat diri kamu dan proses kamu apapun itu, ya.
jalani dengan enjoy dan semangat. Oke? Lalu berikutnya, ketika keberuntungan ini sudah datang, kamu tuh harus nyikapinnya gimana? Tetap kendali ada di kamu. Terlalu berlebihan itu tidak baik, terlalu cuek itu juga nggak baik. Mungkin dari rezeki apapun yang kamu dapat, prestasi apapun yang kamu dapat, ada baiknya kamu sisihkan uang kamu, sedikit uang kamu untuk diberikan, membantu mungkin anak yatim, atau untuk kamu sumbangkan donasi ke hewan yang butuh ditolong, atau donasi untuk orang yang butuh biaya untuk pengobatan. Apapun itu terserah kalian ya, tidak perlu orang lain tahu, yang penting coba sisihkan seperti itu yang saya lihat di kartu ini. Nggak tahu kenapa, kayak nggak ada salahnya kok bantu orang. Tapi ingat, ketika membantu orang jangan berekspektasi mereka nanti suatu saat balik bantuin kita lagi. Jangan, itu nggak enak dan sakit di hati kalau kamu sampai berekspektasi seperti itu. Jadi ya udah, ketika kamu siap memberi, siap memberikan utang kepada orang, ya kamu juga harus expect bahwa suatu saat kalau uang ini nggak balik, apapun itu kondisi dan alasannya, kan kita nggak tahu Tuhan punya skenario apa, ya kamu harus expect itu ya. Terutama ketika beramal jangan diumbar-umbar, itu aja. Terus yang di kartu tengah di sini, ketika keberuntungan itu, keberkahan itu datang atau rezeki apapun, ada kalanya kamu juga perlu nikmatin dari hasil kerja keras kamu. Kamu nggak terlalu keras juga sama diri kamu sendiri. Menikmati dari hasil kerja keras itu juga salah satu wujud kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, kepada semesta. Makanya kan kayak orang zaman dulu gitu ya, setelah panen itu ada buat syukuran sebagai rasa kita kayak terima kasih ya Tuhan, kayak gitu loh. Itu juga salah satu contoh aja ya. Terus kartu yang ketiga di sini, apa yang perlu kamu lakukan? Mungkin dari rezeki atau apapun yang ingin kamu lakukan ya, jangan sampai kamu ngerasa kayak ini udah cukup. Enggak, lanjut terus. Apa yang perlu kamu lakukan ketika mendapatkan rezeki tersebut? Karena kita nggak akan pernah tahu di depan sana jalan kita bagaimana. Apakah lurus terus, atau lika-liku, atau bolong, atau tidak, beraspal, atau cuman tanah jalurnya, kan kita nggak tahu. Jadi jangan sampai membuat kamu lupa diri, nggak perlu lagi ngelakuin itu, kan ini udah untung sekarang. Kalau itu saya menggunakan analogi bisnis ya. Jadi jangan berhenti sampai ke titik itu aja, lanjutkan. Oke? Itu untuk nomor 3. Kalau gitu saya lanjut ya untuk menjelaskan nomor 4. Oke? Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membacakan untuk kalian yang tadi pilih kartu nomor 4 ya. Di sini kartunya adalah Temperance. Jadi kayak mungkin adalah sesuatu yang prosesnya ini agak lama. Terus tapi kayak nanti di tahun 2022 akhirnya kayak ketika kamu melepaskan suatu hal, kamu dapat sesuatu yang baru banyak banget kayak gitu. Apa saja isinya? Sekarang kita coba buka dulu ya. Coba keberuntungan apa sih yang akan datang nih untuk kalian di tahun 2022? Yang pertama di sini ada King of Kelis. Keberuntungan apa? Kenapa banyak di antara kalian? Saya lupa tadi di kartu pertama, kedua lupa. Itu juga sama, kayak pergi jauh gitu. Tapi rezeki berat, tapi kalau kamu ambil tantangannya, oke, kayak gitu.
Jadi gini, keberuntungan yang akan datang kepada kamu sepertinya akan bertemu dengan banyak orang baru, dimana kayak adaptasi lagi, ngobrol, kenalan lagi, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran lagi, tapi kayak ngeklik gitu loh obrolan kamu dengan dia. Ini bisa aspek asmara, bisnis, pekerjaan, sekolah, apapun itu ya di sini. Tapi dari berbagai macam tawaran yang masuk, ide-ide yang masuk, ada kondisi dimana kamu bingung pilih yang mana, dikerjain dulu. Di sini sangat disarankan untuk ya kalau kamu takut, pending aja dulu, kerjain yang membuat kamu nyaman dulu. Itu apa? Yang kecil, nggak perlu jalanin yang serem dulu. Itu yang saya lihat di sini. Karena nanti ketika kamu sudah menjalankan dari hal-hal kecil, itu dapat membantu mengembangkan rasa percaya diri kamu, dimana akhirnya kamu bisa mencapai apa yang kamu harapkan. Keberuntungannya itu bisa rezeki uang, rezeki anak, itu yang saya lihat di kartu ini. Rezeki, wow, ada yang beli mobil, di visual yang saya dapat rumah. Ada juga yang bentar. Oke, jadi gini, beberapa yang nonton video ini mungkin ada yang juga bangun perusahaan. Akhirnya kamu kayak membeli mesin tambahan untuk produksi biar lebih banyak dan lebih efektif, nggak makan waktu gitu. Itu yang saya lihat juga di sini. Ada juga yang wisata. Ya benar juga, ada yang bisnis traveling, wisata mulai lagi tapi di akhir tahun, nggak di awal atau pertengahan tahun. Itu yang saya lihat juga. Terus ada juga yang bisnis wisata kuliner, makanan. Ada juga yang wisata memang kayak bisa dibilang, nggak tahu kenapa ini saya bingung, ini jenis pekerjaan apa ya, kayak yang oke, ini bukan jenis pekerjaan tapi lebih kayak ke arah banyak di antar kalian yang mungkin kayak pengen, kayak kecintaannya ingin daki gunung, udah lama pengen daki gunung cuman ketahan ya, mungkin karena COVID salah satunya. Jadi kayak beberapa di antara kalian di tahun 2022 ini baru kesampaian lagi kayak gitu. Ketika kamu sudah yakin siapa orang yang ingin kamu ajak kerja sama atau fokuskan seumur hidup, atau mulai menjalankan hal-hal mudah dari yang kamu kerjakan, di sini akan membuka gerbang aspek banyak hal. Tapi yang kalau saya lihat tadi terawang itu lebih ke arah materi kamu, kestabilan finansial, bisa dibilang bisnis ya itu bisa juga, tapi kayak lebih ke aset, rezeki aset. Jadi mungkin kayak bisa dibilang mungkin kamu mendapatkan rezeki kayak ingin membeli suatu tanah atau rumah, tapi tahun ini baru kesampaian gitu, terus pindah, yang akan membantu kamu. Itu juga bisa lebih kayak ke arah aset sih, diri sendiri. Bisa dibilang bisnis iya, tapi sangat membantu bisnis kamu, tapi lebih ke arah aset kayak gitu. Terus beberapa di antara kalian, jika kamu sedang merasa ini hampir mirip dengan kartu nomor 3 tadi, saya lihat di sini kamu akan mengambil sebuah keputusan yang gak enak banget, mungkin menyakiti diri kamu juga ujung-ujungnya, dalam artian kayak gak pengen ninggalin A, B, C, C kayak gitu, karena akan berperginya jauh banget, bisa di antar pulau atau di luar negeri. Sepertinya kamu akan pergi jauh banget, tapi masalahnya di tempat itu kamu akan mendapatkan rezeki yang besar. Dan di sini selain banyak ngebuka pintu aspek kamu yang tadi saya bilang, nikmatin aja dulu sambil kamu dari apa yang kamu dapatkan ini invest. Dari keberuntungan yang kamu dapat ini, invest ke pengetahuan, belajar hal-hal baru untuk mengimprove
pengetahuan yang sudah kamu miliki. Dan di sini ada King of Kelis. Keberkahannya adalah kamu akan bertemu dengan mungkin orang-orang yang bisa langsung ngasih tahu harus melakukan apa, bagaimana, atau mentor, atau seorang yang senang berbagi ilmu pengetahuan, sangat membantu kamu. Itu berbagi ilmu pengetahuan itu juga rezeki loh, jangan salah. Pengetahuan tuh jadi kamu kayak jadi lebih tahu apa yang bisa kamu lakukan tuh, caranya apa dan bagaimana, variatif. Jadi kayak tips dan langkah yang bisa kamu lakukan tuh banyak. Jadi ketika menyikapi sebuah kendala atau masalah, kamu jadi tahu mana yang bisa kamu gunakan, tipsnya, caranya. Jadi bisa dibilang untuk yang pilih nomor 4, keberuntungan yang datang ini adalah untuk lebih ke pengembangan diri kamu sendiri. Walaupun ini juga dampaknya adalah dari karena kamu sudah berkembang, kamu akan menemukan orang-orang yang ujung-ujungnya ini memang gak jauh-jauh dari ruang lingkup yang sedang kamu fokuskan. Makanya ada yang ketemu jodoh mungkin karena hobinya sama atau lagi belajar hal yang sama, kayak gitu. Ada juga partner baru, lebih ke arah situ, yang bidangnya sama sesuai dengan yang kamu minati, lebih ke arah situ ya. Keberuntungannya lebih pengetahuan dan pengalaman dan materi untuk ke arah diri sendiri gitu. Lalu apa yang perlu kamu lakukan agar datang keberuntungan di situ? Jangan ragu untuk belajar banyak hal. Nanti misalnya nih dari ilmu A dan ilmu B, ada nggak cara atau solusi untuk menggabungkan dua hal yang sangat berbeda itu? Contohnya, saya belajar spiritual, belajar tarot, tapi saya juga ada minat belajar untuk ngutak-ngatik video dan ngutak-ngatik YouTube. Itu dua ilmu yang berbeda. Nah, saya pikirin nih gimana cara gabunginnya. Oke, saya bikin video dan upload di media YouTube. Itu salah satu contohnya. Atau kamu suka nulis, tapi kamu juga suka masak. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Kamu gabungin tuh jadi satu. Oke, berarti kamu bisa membuat resep masakan. Kayak gitu. Dan di sini yang perlu kamu lakukan adalah ketika kamu merasa kayak ngedown, tenggelam dalam perasaan kamu, jangan sampai sepenuhnya terus-terusan ngedown ya. Cari teman-teman yang bisa menjadi support system kamu untuk menyemangati kamu, terus memberikan saran, dan mereka juga mau menjadi pendengar yang baik dan tahu kapan menjadi pendengar dan kapan memberikan saran, seperti itu. Dan di sini pesannya adalah kelola emosi ya. Karena emosi yang uncontrol tanpa sadari itu sama saja menjadi pedang bermata dua. Bisa saja menyakiti diri kita dan menyakiti orang lain. Kayak gitu. Penyesalan itu banyaknya datang terakhir. Jadi sebisa mungkin kelola, improve komunikasi kamu ya. Karena dengan kita mengimprove komunikasi dan tutur kata, saya sendiri juga sama ya, masih proses di sini. Dari situ kita juga jadi tahu apa yang bisa kita kembangkan gitu. Dan apa yang bisa kamu lakukan adalah mulailah beri batasan yang jelas antara diri kamu dengan orang lain, dengan apapun itu konteksnya. Terus walaupun kartunya nggak ada yang gambar pencet handphone, di sini nggak tahu kenapa tiba-tiba saya dapat visual kayak please jangan terlalu kebanyakan media sosial. Media sosial itu energi juga banyak yang toksik. Jadi kamu juga harus pintar-pintar pilah-pilah mana yang memang berguna untuk kamu dan enggak. Kalau terlalu toksik ya lebih baik unfollow aja deh, apapun itu media sosialnya ya. Saya nggak mau nyebut apapun itu karena kan tiap orang pasti beda-beda jodoh ruang lingkupnya juga, seperti itu. Ada lagi makanan, karena di tahun 2022 ini kamu banyak kegiatan, jadi tolong ya jaga pola makannya. Kalau bisa atau kamu kayak ngerasa butuh suplemen tambahan, silahkan ya beli.
apa yang benar-benar tubuh kamu butuhkan, ya. Bukan karena hanya kepengen doang terus nggak dipakai, kayak gitu. Lalu berikutnya, ketika keberkahan ini sudah datang, kira-kira kamu tuh harus menyikapinya bagaimana? Sekarang saya buka dulu. Saya juga pengen tarik 4. Ya udah. Menyikapinya ya udah, sebenarnya kamu udah siap sih. Secara mental sebenarnya udah siap. Kayak dibawa slow, santai gitu. Sebenarnya udah sih, kayak ya udah. Mau datang cepat atau lama ya udah, tapi ada kecenderungan kayak kamu nggak sabar juga sih kadang. Kayak gitu. Siap sih nerima keberuntungannya, tapi percaya deh sama proses semesta itu akan tiba pada waktu yang tepat, kayak gitu. Lama bukan berarti nggak gagal atau gimana, tapi sebenarnya bisa saja sukses, cuman waktunya butuh waktu lama karena kan tiap orang prosesnya beda-beda, kayak gitu, dan kapasitasnya beda-beda juga. Dan di sini ada Knight of Wands, dimana kayak kalau misalnya sudah datang keberuntungannya, jangan terlalu sesumbar ya, atau jangan terlalu kamu buka apa itu keberuntungannya, apa itu rezekinya kepada orang lain. Gak tahu kenapa pas ngelihat kartu ini saya ngerasa kayak orang di sekitar kamu kalau kamu ceritain apapun itu agak sensi. Jadi saya menyarankan untuk cari teman yang tepat, lingkungan yang tepat, biar kamu nanti nggak kebawa toksik, kayak gitu ya. Terus yang ketiga di sini pesannya adalah kayak apapun itu keberuntungan yang datang kepada diri kamu, coba kamu lihat dari sisi psikologis, dalam artian apa yang bisa pembelajarannya, apa yang bisa kamu petik dari hal ini. Terus dari pengalaman ini kira-kira nanti nextnya ke depan gimana. Jadi kayak kalau bisa lebih bijak. Terus nanti kalau misalnya ini adalah rezeki uang, kamu pikir-pikir lagi nih, uangnya mau buat apa dan bagaimana. Kamu harus tegas pengelolaan uang, kayak gitu ya. Dan di sini kartu terakhir, jangan terlalu berfoya-foya ya kalau ini terkait rezeki. Pantesan ini di sini kamu suruh kayak kalau bisa simpen langsung duitnya, karena di sini ada kecenderungan lingkungan kamu tuh kayak membuat kamu jadi tambah boros, foya-foya dikit-dikit kayak gitu. Jadi kamu harus hati-hati juga di sini, oke? Gitu. Pastikan kamu harus bisa tegas terhadap diri kamu juga. Oke, sekarang kurang lebih seperti itu untuk kalian yang pilih kartu nomor 4 ya, Temperance. Seperti itu. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi ya ke nomor 5. Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan bacakan bagi kalian yang tadi pilih nomor 5. Oke? Yang pilih nomor 5 nih, kira-kira keberuntungan apa sih yang akan datang ke kalian di tahun 2022? Sebentar. Saya bukain dulu ya kartunya. Oke. Untuk kalian di sini yang pilih kartu 5, keberuntungan yang akan datang adalah ketika kamu sudah mengambil sebuah keputusan yang sangat berat dan lingkungan baru. Jadi kayak ketika kamu cut off suatu hal yang tidak mengenakan atau tidak nyaman di tahun sebelumnya, di sini kamu malah kayak ngebuka gerbang yang kayak baru banget, rezeki lagi yang baru, kayak gitu.
Dan di sini rezekinya kamu juga akan bertemu dengan banyak orang yang pasti ya, namanya manusia hidup ya, pasti kita juga akan bertemu dengan banyak orang lah yang sikapnya berbeda-beda ya. Cuman di sini rezekinya adalah selain ditemukan orang baru dengan topik-topik yang unik kayak gitu, poinnya adalah di sini lebih ke arah kerjasama sama penggalian dalam diri sih. Bisa dibilang apakah bisa ada ke arah asmara? Ya bisa juga sih, tapi lebih berfokus kayak kamu bisa lebih belajar percaya untuk mempercayai orang. Mungkin kamu dulu masih agak kayak ragu karena sering dikecewakan orang lain. Kerjasama, belajar, trial error, mulai usaha dari benar-benar nol hingga sukses kayak gitu. Kayak saya ngelihat kamu memulai sesuatu yang baru hingga benar-benar jadi itu proses. Cuman ini butuh waktu dan totalitas. Belajarnya juga totalitas, dan yang perlu kamu lakukan juga totalitas, tapi tidak melupakan waktu untuk istirahat juga kayak gitu ya. Bisa dibilang keberuntungannya lebih ke arah keuangan, makin lancar, networking, kenalan juga semakin banyak. Usaha, kalau misalnya kamu lagi buka usaha nih, insya Allah rezekinya makin lancar dan banyak klien yang datang. Dan namun di sini kamu memang dituntut kayak perlu banyak ide, dan saya lihat di sini ide itu juga merupakan suatu keberuntungan ya. Kamu kayak lagi banyak dibanjiri dengan ide-ide yang unik yang bisa kamu terapkan, bisa kamu share ke orang kayak gitu. Ini banyak banget, sehingga kalau saya lihat kayak wow, kok kayak bisa kayak gitu. Selama kamu lakukanlah yang ingin kamu lakukan kayak gitu, jangan ditahan ya. Apapun yang bisa membuat kamu lebih merasa hidup, entah itu mengerjakan hobi, siapa tahu dari hobi itu malah menghasilkan cuan. Karena dari hobi pun itu kita juga bisa membantu kita untuk healing loh sebetulnya ya. Itu untuk keberuntungannya kalau yang saya lihat. Terus kira-kira keberuntungan apa lagi nih? Ada juga sih kok yang beli rumah, tapi walaupun kalau yang saya lihat memang bukan sebuah rumah yang mewah, tapi saya ngelihat kayak kok energinya damai, kok kayak kamu tentram kayak gitu loh. Itu yang saya lihat di sini. Dan bisa dibilang kayak rezeki apa lagi ya, pertemuan dengan banyak orang baru sih, itu yang saya lihat. Jadi kayak kamu mengembangkan banyak networking gitu loh, bertemu dengan banyak orang baru juga sih, itu yang saya lihat di sini. Kerja sama bareng, pengetahuan baru, saling belajar, sama-sama berproses kayak gitu. Jadi kayak secara tidak langsung itu bisa menjadi support system kamu untuk kamu tetap bersemangat dalam berkreativitas. Itu rezeki juga loh, termasuk punya seperti itu juga nggak semua orang punya kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa kamu syukuri juga kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ini pertanyaan berikutnya, apa sih yang perlu dilakukan agar hal itu datang? Tetap kamu perlu inisiatif. Kalau ingin mencapai suatu hal, inisiatif cari pengetahuan. Kamu nggak akan bisa bertemu dengan orang baru kalau kamunya cuma diem doang. Kamu harus inisiatif, cari di tempatnya yang tepat kayak gitu loh. Jadi ya, inisiatif itu sangat dibutuhkan loh kayak gitu. Jangan terlalu pasif kayak gitu. Nanti ketika kamu sudah berinisiatif, nanti akan ada kok orang yang datang membantu kamu tanpa kamu sadari. Itu yang saya lihat di sini ya. Dan berikutnya yang perlu kamu lakukan adalah jangan ragu kalau ingin membantu orang. Misalnya kamu udah overthinking, ntar orangnya gimana ya ini itu, udahlah nggak usah pikirin ke sana. Kalau emang kamu mau ngasih makanan ya udah kasih aja.
nggak usah ekspektasi ntar dianya bakal ini itu. Ya udah, kalau kamu emang mau ngasih ya emang karena pengen ngasih, nggak ada yang lain gitu loh. Dan kalau kamu misalnya ngerasa kayak selama ini sangat kebanyakan cuek atau tidak memperhatikan sekeliling, mungkin ada kalanya saat ini kamu belajar untuk kayak kira-kira apa yang bisa aku bantu dianya, atau meluangkan waktu untuk kayak saling ngobrol, bercengkrama, have fun itu. Dan di sini kartu terakhir ini sangat gamblang loh menjelaskannya. Kayak dalam artian ketika mengerjakan suatu hal ya jangan ragu menerima bantuan dan pertolongan dari mereka, siapapun itu orangnya. Itu yang saya lihat di sini. Itu yang perlu dilakukan ya. Lalu berikutnya adalah kira-kira nih, kalau sudah datang, apa yang perlu kalian lakukan untuk menyikapinya? Kalau kamu butuh waktu untuk kayak nikmatin, butuh text time, nggak apa-apa, take your time. Itu yang saya lihat. Terus kalau ini terkait rezeki, ya ketika keberuntungannya datang, ya tetap ya sebagian kamu simpen dulu, sebagian ya kalau misalnya uang buat investasi, terus sebagian buat nabung atau beli suatu gitu, ya silahkan. Tapi perlu kalian ingat sebetulnya kamu tuh udah cukup sih dengan gaya hidup atau lifestyle sekarang. Jadi pastikan jangan terlalu berlebihan ya, karena kan ada kecenderungan dimana orang juga gitu ya, kayak semakin meningkatnya pemasukan, semakin besar juga gaya hidup. Jangan sampai kamu kena ke pola konsumtif seperti itu ya. Dan di sini yang perlu kamu lakukan adalah menyikapinya. Kamu harus catat ya anggarannya, dananya kemana aja, perginya kemana aja, kayak gitu. Terus jangan sampai kemakan marketing orang, kayak kamu tuh harus ini itu. Kalau ada yang sampai kayak gitu, coba kamu bilang dulu sama dia, tolong beri aku waktu sekitar 2 hari atau hingga seminggu atau senyamannya. Tapi kalau emang perlu jawab cepet ya udah tinggal dinego aja. Kalian harus bisa belajar lebih fleksibel. Baru ketika kamu memberikan waktu luang sendiri, pikirkan maunya apa yang ingin kalian lakukan ya. Kalau misalnya di sini tipsnya kamu perlu ngambil keputusan yang apa dan bagaimana nih, yang ingin kamu lakukan aja, pilih ya opsinya. Kalau ada orang yang nawarin gitu, tapi kalau misalnya kamu nggak butuh banget, terus kamu nggak kepengen, lebih baik pikirkan dulu, bener nggak nih kamu memang butuh benda itu, bener nggak nih kamu memang butuh melakukan ini, kayak gitu. Kalau nggak butuh banget ya udah pending aja, atau jawab, katakan dengan tegas tidak, kayak gitu. Jadi hati-hati kalau ada yang kemakan omongan marketing juga. Dan kartu terakhir adalah ada perencanaan yang sudah kamu pending dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketika keberuntungan itu datang dan membantu kamu untuk menjalankan ide-ide atau proyek-proyek yang sudah kamu tunda dari tahun-tahun sebelumnya, inilah waktu yang tepat untuk memulai. Startnya adalah tahun ini, kayak gitu. Mulai dulu lah. Kita nggak tahu hasilnya akan kayak gimana, nggak tahu, kayak gitu. Jadi mulai dulu aja. Kita nanti biarkan Tuhan untuk nge-guide kita dan mengarahkan kita. Pantesan kartunya The Moon, kayak ada kartu ingin mencapai suatu hal tapi ragu, bingung, kayak gitu loh ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian yang memilih nomor 5. Semoga bermanfaat ya. Kalau gitu saya mau izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.